Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibita Sari. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Lemah Rubuh, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas bersama Bapak Dery Yuli Atmoko dari guru kelas 6. Ya, selamat pagi Pak Dery. Selamat pagi Bu Hibita. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Sehat. Berarti tujuan kita hari ini adalah melakukan pra-observasi ya Pak. Agar saya juga mengetahui apa tujuan dari Pak Dery melakukan pembelajaran hari ini. Hari ini mata pelajarannya apa Pak yang akan dilakukan? IPAS. IPAS dengan materi? Materinya perubahan energi. Materi perubahan energi. Ya. Baik, saya tulis dulu ya Pak. Perubahan Energi. Tujuan pembelajarannya apa Pak hari ini? Tujuannya dengan pembelajaran hari ini siswa dapat memahami macam bentuk energi dengan baik dan memahami bentuk-bentuk perubahan energi. Ini perubahan bentuk-bentuk energi. Dan juga dengan gambar dan penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi ragam transformasi atau perubahan bentuk energi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, saya catat ya Pak. Perubahan energi. Area pengembangan yang akan dicapai apa Pak hari ini? Untuk hari ini lebih ke pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan ya Pak? Ya, bermakna dan menyenangkan. Ya, pembelajaran. Berarti tentang memfasilitasi pembelajaran yang efektif dengan dari pembukaan sampai penutup ya Pak. Nanti pembelajarannya seperti apa? Ya. Berarti fokus pada pembelajarannya. Baik. Strateginya apa Pak yang disiapkan Pak Dery? Strateginya untuk pembelajaran yang bermakna hari ini guru menyiapkan media ajar yang menarik bagi siswa dan diharapkan dari pembelajaran itu ada kebermaknaan sehingga siswa mengenal di dalam siswa sehingga bisa masuk ke dalam pikirannya kemudian teringat sampai nanti dewasa. Dari media pembelajaran menarik itu diharapkan bisa tertanam gitu ya. Berarti ingat terus gitu ya. Ada lagi Pak selain media? Saya rasa cukup. Cukup. Apakah Pak Dery juga membuat kesepakatan kelas sebelumnya agar pembelajarannya tetap efektif gitu? Iya. Tapi itu kemarin juga di awal tahun pelajaran bukan pelajaran tapi secara keseluruhan di kelas. Oh iya. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah media ajar yang menarik, Pak. Kemudian Pak Dery juga sudah membuat kesepakatan kelas yang dulu di awal semester. Ya. Nah itu untuk strateginya juga bisa disampaikan lagi Pak. Mungkin kan ada siswa yang lupa gitu. Ya. Makalahnya apa ya? Itu kita bisa ingatkan lagi agar lebih diingat. Oke. Baik Pak Dery. Untuk percakapan pra-observasi ini saya kira cukup. Semoga pembelajarannya sukses, lancar, dan murid-murid juga bisa belajar dengan efektif. Selamat bertugas, selamat menjalankan tugas. Terima kasih Pak Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ayo duduk yang bagus. Salah satu ya Raskat pimpin berdoa. Doa mulai. Mana kabarnya hari ini? Baik. Dan semuanya Sehat. sudah berkeringat? Sudah. Oh belum. Tadi sudah main apa aja? Lari-larian? Udah. Voli, terus kejar-kejaran enggak? Ada. Sebenarnya enggak sarapan dengan kekuatan kalian itu? Ada. Apa? Menambah energi, menambah kekuatan. Jadi kalau kita sarapan, kekuatannya bertambah. Kalau enggak sarapan, kekuatannya berkurang. Nah, kira-kira sumber energi buat kita itu apa?
Nasi. Nasi, selain nasi. Susu. Ada berapa tuh energi di apa Bumi. di yang kita kenal ini ada banyak sekali energi ya. Nah, coba dibuka LKS-nya. Misalnya kalian punya sepeda, kemudian di kayu itu juga menimbulkan energi gerak. Kemudian energi bunyi itu adalah suara, ya, baik dihasilkan oleh apapun. Tepukan tangan ini sudah termasuk energi. Energi kimia dapat berubah menjadi energi panas, listrik, cahaya, maupun energi gerak. Listrik. Energi kimia itu bisa berubah menjadi energi Panas. bisa berubah menjadi energi listrik, bisa berubah menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada dua lampu layar monitor Kalian ketahui, ya, minimal 10 benda. Sama dapat berapa Pak? Pas. Satu kimia ke sono listrik suara. Energi listrik itu energi gerak. Apakah kemudian energi listrik itu bertahan selamanya? Tidak. Tidak. Apakah dulu energi listrik itu sudah ada? Kemudian dari mana energi listrik itu dihasilkan? Dari saya. Apakah itu bisa abadi, kekal, atau bisa habis Bisa dari habis. PLN? Nah, misal dari PLN buatnya dari mana? Kan kita untuk bab itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Apakah energi itu bisa habis atau tidak? Apakah energi itu bisa digantikan atau tidak? Untuk hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan atau tidak? Apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ilmu apa? Pengetahuan tentang apa? Tentang kipas. Tentang perubahan energi. Nah, di bab selanjutnya kita akan membahas tentang apakah energi itu bisa habis atau tidak. Cukup untuk hari ini, boleh berdoa dulu. Kita tutup dengan berdoa dulu, kemudian nanti istirahat. Ini salah satu judul berdoa. Doa mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kawan apa, Pin? Selamat pagi Pak Dery. Ya, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya, Pak Dery, untuk hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Pak Dery setelah kemarin hari Kamis ya Pak, hari Kamis kita melakukan observasi kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Kalau menurut Pak Dery, tujuan kita hari ini apa nih Pak? Dari percakapan pasca observasi kita ini mau bertujuannya apa? Ya, kalau mungkin kita akan merefleksikan dari kemarin hasil dari supervisi itu mungkin ada beberapa hal yang bisa diperbaiki atau ada kekurangan, nah itu bisa kita diskusikan. Kemudian kita cari solusi untuk kedepannya nanti bagaimana pengembangannya yang baik kita kembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk yang kurangnya mungkin bisa diminimalisir lagi ke depannya sehingga pembelajarannya semakin lebih baik. Baik, berarti tujuannya merefleksikan ya Pak? Iya. Merefleksikan yang kemarin sudah dilakukan di kelas. Iya. Kalau menurut Pak Dery, kita diidentifikasi bersama ya Pak. Kalau kemarin Pak Dery itu
kegiatan yang dilakukan pas pembelajaran itu apa saja? Ya pembelajaran kayak biasanya sih ada pembukaannya, ada pembelajaran intinya, ada penutupnya, versinya ya biasa aja. Maksudnya ya pembelajaran kayak umumnya ya, dengan menggunakan media pembelajaran, ada penugasannya, ada refleksinya, umpan baliknya, masih pembelajaran seperti ini. Kemarin materinya tentang Energi ya Pak. Ya. Kayak anak-anak juga antusias ya itu. Iya. Kalau perubahan energi ini kan gimana ya? Materinya tuh kita lebih mudah membuat contohnya. Karena di kehidupan sehari-hari itu sering kita temui kayak perubahan energi itu ya, itu kita lebih mudah lah mencari contoh di kehidupannya itu, jadi anak juga gampang. Oke, dari kegiatan pembelajaran yang Pak Diri lakukan kemarin, kira-kira perasaan Pak Diri bagaimana itu ketika sudah melakukan pembelajaran seperti yang kemarin itu Pak? Iya, perasaannya sih senang ya, karena begini, kita kan ngajar itu sekarang yang disebutnya kayak gen alpha. Nah, gen alpha itu kan penuh kejutan. Kadang kita udah effortnya udah lebih, tapi nggak dapat hasil. Kadang kita effortnya sedikit, ternyata mereka ini hasilnya pengetahuannya lebih baik. Jadi gen alpha itu menyenangkan. Jadi kayak nanti dapat kejutan gitu. Oh ternyata mereka udah tahu ini, padahal mungkin belum dijelaskan seperti itu, tapi udah tahu ini. Perasaannya berarti Dina tuh malah penuh kejutan ya Pak? Senang tapi penuh kejutan kan ya? Apalagi dengan yang tahun ini sudah kurikulum merdeka, itu kan ibaratnya beban materi, kedalaman materinya itu agak berkurang. Jadi kita lebih diberikan kebebasan untuk eksplorasi. Jadi kita lebih banyak ke praktek nyatanya. Misalnya kita carikan contoh nyatanya langsung. Nggak harus dijelaskan teorinya secara runut, secara sulit, tapi langsung nyata, contoh nyatanya. Ini loh kayak ini maksudnya. Itu siswa juga lebih mudah. Walaupun mungkin cara teorinya itu nanti di belakangan. Misalnya kita tahu ini dulu, saya itu baru teorinya begini. Nah, itu siswa agak iya Pak. agak lebih tahu. Kalau yang dulu kan dituntut teorinya itu harus hafal dulu, harus tuntas dulu, baru ke nyata. Sekarang dibalik itu lebih memudahkan kita. Kalau menurut saya. Oh iya. Berarti konkret dulu, baru dikasih oh ini ya teorinya gitu ya. Dan itu sejauh ini membantu. Kita beri contoh konkret dulu, baru ini loh contohnya, baru ternyata seperti ini secara teori gitu ya. Berarti tapi anak lebih paham juga ya Pak dengan gitu ya. Iya. Daripada dipaksakan teori yang di awang-awang, karena malah bingung. Tapi begitu kita kasih yang real, setelah dari real kita bedah ke belakang, teorinya seperti ini. Oh iya. Tapi generasi gen apa juga ini ya Pak? Memahami itu ya? Iya, memahami. Karena kan sekarang kalau yang dulu tuh kelas 6 itu dengan medsos kan masih agak terbatas. Tapi kalau yang sekarang gen alpha yang sekarang ini dengan medsos sudah sangat terbuka. Setiap kali kita menyampaikan sesuatu pasti ada sedikit kayak konfirmasi. Loh Pak katanya gini. Dapat dari mana? TikTok. Ya, dari dapat dari mana? itu. Biasanya anak-anak itu main TikTok ya Pak? Iya, TikTok. Informasi itu dari TikTok cepat iya, banget. dan itu kadang diyakini. Iya. Belum tentu benar tapi sudah yakin. Sudah yakin lah. Begitu nanti dapat teori yang berbeda dikonfirmasi. Loh Pak katanya gini. Nggak dapat dari mana ya itu TikTok. Lebih banyak apa ya Pak? Anak sekarang tuh lebih banyak membuka TikTok. Iya. Daripada Google kayaknya lebih banyak TikTok ya Pak, karena dan TikTok tuh booming banget kan sekarang jadinya ya itu. Ya jadi dan itu menurut saya juga memudahkan menjembatani dalam pembelajaran. Jadi
kayak kemarin misalnya pas si siapa Speed ke Indonesia kan viral kayak kata-katanya yang monggo dan sebagainya itu anak-anak udah tahu. Akhirnya ketika pas pembelajaran ya saya selipkan ketika ayo maju gitu. Terus misal anaknya agak lelet, monggo. Mereka langsung nyambung. Oh ini kemarin dia ini. Pak guru berarti juga nonton. Akhirnya nyambung. Nah itu membantu, kalau menurut saya membantu sekali. Tadinya anak yang mungkin nggak perhatian, kurang perhatian dengan materi yang saya sampaikan. Kalau nanti saya menyentuh bagian itu, mereka Pak guru juga sama dengan saya suka Speed. Akhirnya nonton juga, akhirnya mulai memperhatikan yang saya sampaikan. Nanti kalau sudah selesai baru ngobrol, Pak guru nonton Speed. Kita konfirmasi. Iya gini. Terus ditambah itu lho Pak gini. Oh, apa? Iya Pak, di TikTok sudah ada. Langsung di TikTok sudah ada loh Pak. Padahal saya nggak main TikTok. Tapi dari informasi dari yang lain gitu ya. Biasanya kalau saya lebih ke Instagram sama YouTube. Oke. Seru sekali ini refleksinya ya. Saya ini ya Pak, menyampaikan umpan balik dari saya terkait observasi kelas yang saya lakukan kemarin. Saya melihat Pak Dery itu menyampaikan kemarin kan dengan video pembelajaran. Tidak hanya tapi Pak Dery itu tidak hanya menyampaikan ini loh dilihat videonya gitu, tapi Pak Dery juga interaktif dengan muridnya gitu. Jadi dari video ini nanti dijelaskan juga dari Pak Dery, jadi mereka sambil nonton sambil oh iya Pak gitu, jadi ya lebih seru juga. Terus ada lagi dan selain video juga ada gambar tuh Pak kemarin, ada gambar juga. Jadi menurut gue lebih ternyata nggak di video, kita juga melihat gambar di layar. Nah itu menarik banget ya Pak, karena kan memang mungkin masih ada beberapa murid yang belum memahami tentang literasinya seperti apa, mendengarkannya juga mungkin kurang fokus. Tapi dengan Pak Dery menjelaskan dengan video, tapi Pak Dery juga sambil interaktif, itu jadinya mereka fokus gitu. Nah, dan itu sesuai dengan memenuhi kebutuhan muridnya Pak Dery gitu kan. Jadi tidak hanya suruh membaca saja gitu kan. Padahal Pak Dery juga ada LKS kan kemarin ya, tapi maksimal di LKS juga, tapi ada video juga, ada gambar juga, dan itu menurut saya menarik sekali ya. Kalau menurut Pak Dery, umpan balik dari saya ini sesuai nggak dengan dari Pak Dery kemarin? Iya, karena gini Bu Vika, jadi pengalaman saya pertama yang kelas sekarang itu memang literasinya kurang. Jadi misalnya kita minta coba dibaca dulu, itu siswa itu malas. Itu memang literasinya kurang. Jadi untuk membaca bukan hanya pelajaran kan didapatkan ada kegiatan literasi. Kalau kita kasih buku untuk membaca itu bilangnya sudah pak, padahal sudah baru dibaca judulnya aja. Nah, tapi ketika ditanya isinya apa juga kesusahan. Akhirnya ya itu tadi, kalau saya menyentuh bagian rasa senangnya anak itu di mana? Kayak mereka senang TikTok, ya kita sentuh job-job di TikTok yang bikinnya itu apa. Nanti dari situ anak kan merasa oh saya klik dengan Pak Dery. Akhirnya nanti setelah itu yang akan kita sampaikan apa selanjutnya mereka mengikuti. Fokus ya. Lebih fokus. Nah, lagi dengan video. Nah, video itu ya sekarang video kan di YouTube pun sudah banyak. Di TikTok kan biasanya video juga di-search ada narasinya itu kan. Jadi walaupun ada tulisannya kan dibacakan. Akhirnya kan double dan baca dan dengarkan. Saya ini nonton itu aja, jadi ada videonya yang kita jelaskan. Kita misalnya biar anak tahu di potong-potongnya, di post kita jelaskan ini videonya bagaimana. Bagus tuh, memang untuk yang sekarang kita mestinya masih perlu ditingkatkan ya Pak. Perlu ditingkatkan. Kalau untuk rencana tindak lanjutnya dari Pak Dery, apa saja Pak Dery? Ya kalau saya pribadi kedepannya ya ini menciptakan atau membuat atau merancang pembelajaran itu yang lebih menarik lagi bagi siswa. Jadi ketika kita pembelajaran itu siswa lebih menarik, kemudian siswa nanti antusias dalam pembelajaran itu, dan
tapi materinya juga tersampaikan. Itu yang saya inginkan. Contohnya Pak, misalnya pembelajaran yang menarik itu Pak Dari pengen memakai apa atau membuat apa gitu untuk biar lebih menarik itu? Kalau dimungkinkan mungkin bisa dengan media pembelajaran yang mungkin lebih real ya. Misalnya kalau di materi yang kemarin itu perubahan teknologi itu dari perubahan kimia menjadi listrik menjadi cahaya, itu kan di HP kan, tapi kan baterainya kan pakai baterai tanam. Nah mungkin kedepannya dimungkinkan yang dimasuk kimia itu yang apa tadi, kita bedah HP-nya, kita bedah apa baterai HP-nya, baterainya kita cari yang sudah rusak, kita bedah baterainya itu, terus dilihat dalamnya ini yang dimasuk kimia itu ini. Kalau enggak itu yang baterai center itu yang ABC mungkin bisa dibedah. Kok disebutnya perubahan kimia itu apa toh Pak? Kita bedah, kemudian dilihat isinya. Oh ternyata isinya itu karbon. Karbon itu mengandung senyawa kimia. Kalau dialiri listrik bisa menyimpan listrik. Itu kita bedah, kita kasih tahu. Terus nanti kalau sudah disimpan listriknya, itu bisa digunakan untuk lampu, untuk kalau saya seperti itu. Karena anak sekarang kalau sudah teori kurang suka, tapi lebih ke praktek langsung itu nanti malah langsung. Menarik sekali ya Pak. Jadi kalau tadi dari video dan gambar, kita langsung bawa barangnya konkret gitu ya. Langsung ini nanti kita bedah bersama itu. Misalnya dipasangin kan dari listrik bergerak. Jadi yang menggerakkan apa toh? Apa cuma kok tidak semua listrik bisa jadi gerak? Ternyata listriknya itu menggerakkan motor. Motor itu kita bedah. Ini loh yang kemarin mubeng itu. Seperti itu. Langsung contoh konkretnya bawa ke kelas gitu ya. Kita bedah. Tapi itu menarik loh Pak. Nanti anak-anak itu antusias juga ya di situ ya. Tapi ya sudah rusak. Mesti setengah rusak lah masih berfungsi tapi bukan yang berat baru rugi. Ini baru rugi. Nggak rusak apa ya Pak? Rusak nanti malah nggak bisa dipakai. Oke, udah tren yang lanjut sudah. Oke. Nah nanti ini kita lanjut ke ini ya Pak, pengembangan diri. Misalnya kan tadi Pak Dery mau apa? Rencana tidak lanjutnya kan dengan pembelajaran yang lebih menarik. Salah satunya dengan membawa barang yang lebih konkret untuk pembelajaran gitu. Nah selain itu Pak, pengembangan diri apa lagi yang Pak Dery ingin lakukan? Ya kalau sementara ini kan di kelas kan ada komunitas belajar kakak di kelas ini mungkin di situ nanti bisa sharing dengan guru-guru dari SD lain yang mungkin lebih punya pengalaman yang lebih itu bisa jadi. Kemudian yang kedua kan di PMM juga ada beberapa platform yang bisa kita gali lah, mungkin kayak pembelajaran diferensial yang sekarang lagi dikembangkan ya. Juga pengen mencoba karena kalau terus terang sampai saat ini kan belum secara pembelajaran runut itu belum pernah menyusun pembelajaran. Ya itu juga bisa kayak ini sharing-sharing dengan tuh kita kan yang sudah ikut guru penggerak kan tentu apa informasinya kan lebih banyak lah daripada yang belum ikut. Nah, sharing-sharing dengan teman sejawat juga bisa. Sharing dengan rekan sejawat ya. Nah terus misalnya Pak yang di Kombel tadi yang KKG apa ada KKG guru kelas ya? Nah, ketika itu kan ada diskusinya tujuannya apa yang pengen diinginkan Pak Dery dari mengikuti kegiatan KKG itu tujuannya? Ya sekarang terus ATM amati tiru modifikasi. Jadi misalnya kalau ada teman yang sharing ya kita amati pembelajarannya bagaimana, kemudian kalau kita tiru dan kita modifikasi disesuaikan dengan keadaan kita di sini kan mungkin keadaannya juga tidak bisa disamakan. Itu yang apa ATM itu mengamati kemudian juga ingin meniru dan modifikasi sesuai dengan jadi ukuran keberhasilannya adalah dari ATM tadi bisa diterapkan di sekolah gitu ya.
Kemudian ada yang pendukungnya Pak, kan mengikuti KKB kan masih ada pendukungnya atau dari masker atau dari dananya ada iuran-iuran juga Pak. Pendukungnya juga maksimal ya. Ada iuran per bulan dari cover dari sekolahan dan itu sudah berjalan dengan baik. Kalaupun misalnya ada yang kekurangan dan sebagainya masih bisa diselesaikan. Ini tiap apa Pak kalau KKB guru kelas ini? Tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali. Oke, diundang gitu ya Pak? Ya, nanti ada di Wisata ini. Tapi bulan ini belum ya Pak? Bulan ini belum KKB. Bulan ini masih ada kegiatan hanya di Parwi, tapi belum. Tunggu bulan depan ini itu mulai kerja. Ini di terakhir nih Pak. Saya ini tentang apa ya? Umpan balik dari Pak Dery ke saya. Saya juga pengen tahu Pak Dery ketika saya melakukan coaching dengan Pak Dery, ketika saya tunggu kemarin di kelas itu menurut Pak Dery yang Pak Dery rasakan ketika saya memberikan coaching pada Pak Dery itu apa? Saya ingin umpan baliknya dari Pak Dery. Kalau perasaannya sih ya biasa aja, maksudnya karena sering berinteraksi terus masih satu level sama guru itu ya senang-senang aja, biasa-biasa aja ya. Memang ada perasaan ingin mendapat masukan yang baru karena kan kita kan udah ikut CBP, tentunya kan sudah menambah nih pengalamannya dari yang lain. Nah, mungkin dari pembelajaran yang saya lakukan kan dengan pengalaman yang sudah didapat kita kan ada masukan yang baru, yang fresh itu loh. Apalagi sekarang kan ibaratnya itu pembelajarannya itu sudah tidak bisa kalau disamakan dengan yang dulu, terus monoton di kelas dengan ceramah, dengan pertanyaan, dengan soal itu kan sudah nggak terlalu relevan. Sekarang anak itu lebih suka kalau kita praktek, kita kasih benda yang real. Nah itu saya ingin mendapat feedback yang dari pengalamannya itu ingin masukkan ya. Tapi bukan grogi loh Pak. Tapi tetap santai gitu. Santai ya. Ibu pun Santai. Santai mengajar seperti biasanya gitu ya. Jadinya ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya. Anak-anak juga suka dengan pelajaran Bu Gita. Jadi kalau Bu Gita nungguin malah seneng. Mereka juga suka. Iya, ditungguin malah seneng ya. Iya. Tidak langsung sepanang gitu ya, malah lebih aktif kayaknya malah Iya, gitu ya. iya. Oh iya. Oke, baik. Ya, semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi ya Pak. Iya. Pak Dery bisa dari saya jadi untuk mengajar gitu kan. Jadi ayo kita ada apa ya umpan balik yang positif gitu ya Pak ketika. Sama yang baik. Oke, baik Pak Dery. Di penghujung kegiatan pasca observasi, nah dari sini saya ingin mendengar Pak Dery untuk menyimpulkan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Menurut Pak Dery, kesimpulan apa yang didapat dari kegiatan hari ini? Ya hari ini kita sudah merefleksikan dari pembelajaran ya. Dari situ kan kita juga sudah sharing ya, banyak hal yang positif, ada yang juga kekurangan, itu kita cari solusinya bersama nanti untuk depannya lebih. Baik, terima kasih Pak Dery atas waktu yang diberikan Pak Dery sehingga kita bisa melaksanakan dari observasi dan pasca observasi meskipun waktunya agak lama ya, tapi semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan saya sekian Pak Dery, matur nuwun atas waktunya yang diberikan. Mari kita akhiri dengan salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.